Ah, ngomong-ngomong soal makanan jadi lapar Bu Lah Harisma iya. ini. Risma juga lapar ini. Oh iya. Risma juga lapar Oh ini lapar Pak. Bu. Iya. Wah, Pak Benny sudah sarapan? dikit tadi. Oh, dikit. Cuma untuk Permukaan. pemanasan aja. Oh, iya. Cukup untuk olahraga pemanasan Iya, tadi ya Pak ya. benar. Biskuit pasti Habis ya. ini makan Kalau banyak. Bu Ferry sudah sarapan belum Bu? Belum, Bu. Oh belum? Belum. Ya sudah kalau gitu nanti Bu Risma mau GoFood. Oh iya. Bu Enak Risma mau sekali. GoFood. Tak pesen ke GoFood dulu. Tati itu mau makan apa Bu? Apa ya Pak Benny ya? Jeng 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 jeng. Oh nasi kucing Pak? Oh Ah, ngeong ngeong enggak, ngeong. kimchi aja, kan sayuran itu kimchi. Ya. Oke, Korean food Korean ya. food Oke. ya. Tati itu. Bu Risma sudah pesan. Sudah, ini sudah Bu Risma pesan ke? Oke. Sudah dapat. Sudah dapat drivernya, Bu. Sudah. Oh, Ini udah dapat drivernya. Siapa Anda? Waalaikumsalam. Sudah pesanan saya sudah dapat, Pak? Oh iya sudah, ini baru saya terima. Oh, baiklah. Terima kasih, Bapak. Iya. Oh, iya. Sedang diantar, Pak? Oke, hati-hati. Oke, saya tunggu ya, Pak ya. Iya. Iya. Oke. Nah, iya. Jadi kan kita sedang belajar tentang sistem ekonomi, tentang apa? Ya, Bu. Iya. Kalau zaman sekarang kan jual beli itu lebih mudah ya. Kita mau pesen apa saja kita itu tinggal pegang HP, tinggal tetap stay di rumah. Kita mau misalkan mau apa tadi Korean food, Oh, iya, kimchi, pesen Korean ramen. food. Wah, Bu Risma suka ramen. Nah, terus kita tinggal tati tut lewat HP. Kita tinggal nunggu di rumah sambil mengerjakan hal yang lain. Makanan bisa datang sendiri. Oke. Itu juga termasuk pelajaran ekonomi ya. Yang pertama, apa tadi? Produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga adalah konsumsi. Kalau produksi, kegiatan ekonomi produksi tadi apa? Produksi adalah kegiatan membuat barang atau mengolah barang dari barang mentah menjadi barang yang sudah jadi. Nah, misalkan contohnya adalah Bu Karisma. Bu Karisma lapar. Kok Bu Karisma? Contohnya adalah orang yang memasak makanan. Nah, orang yang memasak makanan. Terus dia menjualnya. Nah, siapa yang mau menyampaikan? Yang distribusi, kalau kegiatan yang kedua adalah distribusi. Distribusi itu apa? Distribusi adalah mengantarkan barang dari produsen ke konsumen. Produsen itu apa? Oh ya, tadi belum Bu Risma singgung. Produsen, kalau produksi, orang yang memproduksi atau membuat barang itu namanya produsen. Nah, kalau distribusi adalah kegiatan menyalurkan. Nah, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, dari produksi ke arah konsumen. Itu namanya distribusi. Orangnya disebut distributor. Nah, orangnya disebut distributor. Nah, setelah itu, kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang. Nah, misal nih Bu Risma pesan maem. Nah, setelah itu Bu Risma memakannya. Nah, Bu Risma adalah konsumen. Nah, ya, misalkan Bu Risma pesan, Bu, kalau misalkan jual belinya lewat online gimana, Bu? Ya sama. Produsennya siapa? Produsennya adalah orang yang membuat barang. Dalam hal ini membuat makanan makanan yang Bu Risma pesan. Bu Risma sedang pesan boncon tadi. Nah, Korean food, boncon. Kalian tahu boncon? Nah, itu kalau kalian suka nonton drama Korea, itu ada menu yang namanya boncon. Itu terbuat dari ayam. Ayam yang diolah. Nah, kemudian nah, itu di layar itu. Nah,
Itu kimchi. Nah, Bu Risma tadi Bu Ferry juga pesen kimchi. Nah, itu penjualnya sedang membuat kimchi sama boncon. Nah, itu produsen. Itu sedang memproduksi. Orangnya disebut produsen. Kegiatannya disebut produksi. Kegiatan menghasilkan barang. Nah, kalau kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi menyalurkan dari penjualnya ke Bu Risma, ke pembeli atau ke pengguna. Nah, orangnya disebut dengan distributor. Nah, beda ya. Distribusi dengan distributor itu beda. Distributor itu orangnya, kalau distribusi kegiatannya. Nah, distributor. Siapa dalam hal ini distributornya? Ini dia. Nah, ini ada distributor, ada konsumen. Nah, konsumennya apa? Konsumennya adalah orang yang menggunakan barang. Nah, ini dalam hal ini orang yang makan. Nah, kalian makan. Nah, itu namanya kalian konsumen. Bu, apakah makanan saja? Enggak. Ini misalkan Bu Risma mengenakan baju. Siapa yang produsennya siapa ini? Produsennya adalah orang yang membuat baju. Menjahit baju, menjahit kain menjadi baju. Itu disebut produsen orangnya, produksi kegiatannya. Nah, terus kemudian Bu Risma belinya di toko. Toko itu sebagai distributornya. Nah, penyalurnya. Nah, terus kemudian Bu Risma mengenakan bajunya, itu disebut konsumen. Kegiatannya disebut konsumsi. Siap? Paham ya? Oke. Ini masaknya masih lama ya? Oke, baiklah. Tapi kok belum sampai sini ya? Iya, padahal sudah lapar banget loh, Bu. Aduh, bagaimana dong kalau Bu Ferry ini nanti langsing bagaimana? Aduh, Gojeknya lama alhamdulillah. ya? Ya Allah. Kalau gitu, nggak usah makan Bu. Kan sayuran, Ya. Bu. Iya ya, kan tetap sayuran ya. Yang penting Iya. adalah kita harus tetap sehat dengan makan makanan yang sehat ya. Makanan sayuran, paling tidak sayur dan buah-buahan. Ada yang tidak suka sayur? Ya, ayo siapa yang tidak suka sayur? Sayur. Aduh, Banyak tunjuk sekali tangan yang tidak nggak suka sayur. Padahal sayur itu menstimulus otak. Nah, di dalam sayuran itu ada zat-zat yang bisa mencerdaskan otak. Nah, itu penelitian terbaru. Makanya orang yang banyak makan sayur itu lebih cerdas daripada orang yang tidak suka sayur. Oke. Oh, makan sayur berarti ya, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kemarin sudah dibagikan ini ya, peta konsep ya, di grup masing-masing sudah ada peta konsepnya ya, sudah dipelajari. Nah, kegiatan distribusi, kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, kegiatannya namanya itu. Tapi kalau orangnya disebut produsen, distributor, konsumen. Oke. Oke, sudah jadi. Nah, ini produksi sudah mau jadi. Oke, Bu Risma sudah lapar, Bu Risma tidak sabar, Bu Risma sudah lapar. Nah, harus tetap sabar. Kita nunggu dulu, daripada masak sendiri hanya. Masak sendiri ya lama. Oke. Oh, dimasakin ya, dimasakin kita tinggal tatitut. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ada yang mau bertanya tentang kegiatan ekonomi? Oke, ini Bu Risma pesennya di Korean food-nya Miss Ana. Miss Ana siapa? Guru bahasa Inggris kita. Beliau itu adalah orang yang suka sekali memasak dan masakannya enak. Nah, khususnya adalah makanan Korean food. Nah, ini jenis makanan baru ya sebenarnya, tapi ini insya Allah sehat. Karena apa? Karena Miss Ana juga menggunakan sayur-sayuran dan juga bumbu yang sudah
tersedia di Indonesia. Oke, Korean food. Pastinya sudah bumbunya sudah lidah Indonesia ya. Bu, Nah, ya? sudah lidah Indonesia, pasti enak. Ya, ini Pak Gojek juga sedang mengantar. Bu Risma jadi tidak sabar ini. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ada yang juga lapar? Banyak semua. Boleh pesen ke Miss Ana. Boleh, nanti WA Miss Ana. Miss, aku pesen dong Miss. Boncon. Oh, Miss, aku pesen apa? Toboki. Apa? Topoki. Topoki. Ya. Bacanya toboki. Nah, bisa. Miss Ana juga memasak beberapa makanan yang insya Allah ya pokoknya halal lah. Nah, halal dan bersih. Ya. Fadil, oke. Fadil ada yang mau tanya nih. Fadil, Mas Fadil mau tanya apa? Mau komentar apa Mas? Boleh. Ya. Apa arti dari distribusi? Distribusi, apa artinya? Oke, distribusi. Nah, ini kegiatan distribusi ini adalah Pak Gojek yang kegiatan menyalurkan dari produksi ke konsumen. Jadi menyalurkan barangnya, misalkan apa? Membuat, tadi Miss Ana sudah memasak. Terus kemudian apa? Bu Risma pesan diantar ke Bu Risma. Nah, yang mengantarkan ke konsumen, ke orang yang mengenakan barang, menggunakan barang itu adalah distributor atau distribusi, kegiatannya distribusi. Misalkan kalian jajan, oh aku mau beli es krim Bu, ini panas-panas aku pengennya es krim. Nah, kalian pergi ke toko, misalkan ke Indomaret. Sudah datang. Aduh, Makanannya ya sudah Allah. datang. Waalaikumsalam. Aduh, Bu Risma jadi nggak sabar. enak banget. Ya. Ya Allah. Oke, sini Pak yang pesan Bu Risma. Oh iya, oh iya, oke. Oh iya, ini 1, 2, 3. Oke, oh iya pesenannya sesuai. Oh iya, dibayar ya. Oh, nanti saya bayar lewat transfer saja Pak. Iya. Terima kasih Pak ya. Wow, ini murah sekali. Terima kasih. Pak. Satu boncon harganya 25.000. Kimchi 20.000. Oh, murah sekali. Terima kasih Miss Ana. Oh iya, kita bagi dulu ya. Aduh ya Allah. Iya. Satunya Ternyata Pak Beni kelaparan itu. Oh iya, Pak Beni sepertinya kelaparan sekali. Nah. Iya. Kok Bu Risma kebagian notanya saja? Ini satu. Nah. Oke. Nah. Oke, kabel. Oke. Nah, ini adalah kegiatan konsumsi, yaitu menggunakan barang atau mengenakan atau menggunakan barang. Kalau ini dimaem, nah menghabiskan barang itu namanya konsumsi. Oke, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau orangnya produksi disebut produsen. Kalau kegiatannya produksi. Yang kedua, distribusi. Menyalurkan barang. Orangnya disebut distributor. Yang ketiga adalah konsumsi, kegiatan konsumsi. Yang orangnya disebut konsumen. Nah, oke. Barangkali ada yang tanya? Ada yang tanya-tanya lagi? Ngiler kali ya Bu, ngelihat Ya. makanannya. Bu Risma mau ngecek. Bu Risma mau ngasih pertanyaan. Bu Risma mau ngasih pertanyaan. Bu Risma bacakan dulu ya pertanyaannya ya. Siapakah ya? Siapakah ya? Tadi lembar kerjanya sudah disiapkan? Lembar kerjanya yang sudah di-share di grup? Sudah ya? Oke. Pertanyaannya, bergerak dari kegiatan hari ini tadi, Miss Ana
Miss Ana yang memasak ini tadi berperan sebagai apa? Sebagai dalam kegiatan apa atau orangnya disebut apa? Siapa yang bisa menjawab? Yuk, lambaikan tangan ke kamera. Siapakah Bapak? Kita pilih dulu, dipilih. Oke, siapa? Nasrullah, Mas Bu. Nasrullah. Oke, Kelas Mas Nasrullah. 4.3. Oke, kelas 4.3. Miss Ana, dia berperan sebagai apa, Mas? Produsen. Produsen, ya produsen. Orangnya produsen, kegiatannya produksi. Pinter, cakep. Oke, bisa dipahami ya. Oke, pertanyaan kedua. Pak Gojek alias Pak Rio. Oke, Pak Gojek. Salah ya. Pak Gojek berperan sebagai apa dalam kegiatan ekonomi hari ini tadi? Siapa? Dipilih. Pak Gojek. Pak Gojek berperan sebagai apa? Siapakah? Tadi laki-laki, sekarang perempuan dong. Perempuan dong. Biar merata. Nah. Siapa? Oriza. Oke, Mbak Oriza. Pak Gojek dalam hal ini berperan sebagai apa? Dalam kegiatan ekonomi ini tadi. Ya? Distribusi. Orangnya? Distributor. Kegiatannya disebut distribusi, orangnya disebut distributor. Cakep, benar. Terima kasih Mbak Oriza. Pertanyaan yang ketiga, Bu Risma akan memilih. Pertanyaan yang ketiga adalah, siapakah konsumen dalam kegiatan ekonomi ini tadi? Siapakah konsumen dalam kegiatan ekonomi ini tadi? Siapakah yang bisa menjawab? Ya. Avatar. Oh, Atar. Bukan avatar, Bu. Bukan Avatar ya. Wah. Oke, Mas Atar. Yuk. Siapakah yang berperan? Iya. Siapakah yang berperan sebagai konsumen? Konsumen. Siapakah yang berperan sebagai konsumen? Oke, Mas Atar. Soundnya, mic-nya dinyalakan. Udah. AIU, nggak kedengeran. Volumenya. Volumenya udah Pak. Oh, orang-orang ya, Bu Risma ya. Oke, sip. Bu Risma, Pak Beni, dan orang-orang yang orang-orang yang menggunakan barangnya ya. Pinter, terima kasih Mas Avatar. Mas Atar. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau berkomentar boleh. Siapa yang mau bertanya tentang pelajaran hari ini tentang kegiatan ekonomi? Ya, Kansa. Mbak Kansa. Mbak Kansa mau tanya apa? Distribusi langsung itu apa, Bu? Apa? Distribusi langsung. Oh ya, nanti kalau di kelas yang lebih atas, mungkin di SMP, kalian akan belajar tentang distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Nah, ini pelajaran tambahan ya. Distribusi langsung itu kalau barangnya langsung diterima oleh konsumen. Nah, seperti ini tadi, Miss Ana memasak, nah dapur Miss Ana memasak, terus kemudian diantar Pak Gojek langsung ke Bu Risma sebagai konsumen. Ini namanya langsung. Tapi kalau distribusi tidak langsung itu seperti apa, Bu? Seperti misalkan pabrik es krim, ya pabrik es krim yang ada di Bekasi itu membuat atau mengolah es krim. Terus kemudian sudah diwadahi, terus didistribusikan ke toko-toko.
melalui apa? Oh, diantar lewat kontainer dulu. Nah, diantar dulu lewat truk-truk kayak gitu, terus kemudian dijok atau dipasok ke toko-toko. Nah, terus kemudian kalian datang ke toko itu tadi, ke Alfamart atau Indomart, terus kemudian kalian membeli es krim. Nah, itu namanya distribusi tidak langsung. Kenapa? Karena tidak langsung dari produsen. Yap. Ada lagi yang bertanya? Itu tapi pelajaran tambahan ya, distribusi langsung dan tidak langsung. Itu nanti kalau kalian sudah SMP mungkin kalian akan belajar tentang hal itu. Ada lagi yang lain? Tuh. Oke. Kalian mengisi data yang ada di dalam tabel itu ya anak-anak ya. Anak-anak mengisi tabel berdasarkan kegiatan ekonomi yang kita lakukan hari ini tadi. Jadi Bu Risma pesan Gojek tadi. Oke, diisi nanti lembarannya dikumpulkan saat luring. Luringnya insya Allah minggu depan. Oke. Konsumtif. Nah, konsumtif itu apa Bu? Konsumtif itu sifatnya. Jadi orang yang konsumtif. Oh, Pak Beni ini orang yang konsumtif. Dia suka. Konsumtif itu adalah orang yang menggunakan barang yang banyak sekali. Nah, misalkan apa? Sudah beli ini, dimakan sendiri pula. Oh, itu namanya konsumtif. Hari ini jajan, udah jajan es krim, udah jajan ini, itu. Nah, itu namanya konsumtif. Udah beli baju kok 5. Nah, beli baju baru kok 5. Nah, itu namanya konsumtif, itu berlebihan. Konsumtif itu bagus apa enggak, Bu? Kira-kira bagus apa enggak kalau konsumtif itu? Nah, itu berlebihan, itu kurang bagus. Ya. Membeli secukupnya saja. Misalkan kayak gini, nah belinya 2 dihabiskan sendiri. Nah, ini namanya konsumtif. Nah, itu namanya tidak. Ya. Apa bedanya produksi dengan produsen? Nah, tadi sudah Bu Risma sampaikan apa tadi? Produksi itu kegiatan ekonominya, membuat barang. Kalau produsen itu orangnya, orang yang membuat barang. Ada lagi. Kalau membeli buku cerita, itu produsennya siapa? Produsennya ada banyak sekali. Produsennya adalah penulis bukunya. Nah, tadi Bu Risma sudah menyampaikan. Nah, terus kemudian penerbit, dia diserahkan kepada penerbit mengolahnya. Nah, dia itu juga produsen, karena apa? Barangnya belum jadi. Nanti kalau sudah menjadi buku, dijual di toko buku, nah itu baru namanya ke distributor. Tapi penulisnya Bu, kan dia membuat. Nah, itu dia seorang produsen. Terus yang membuat buku Bu, kan kertasnya gelondongan besar-besar itu dimasukkan ke komputer, disetting, ditata, terus kemudian mau dicetak. Nah, apakah dia juga produsen, dia juga produksi, dia juga produsen, orangnya produsennya. Karena barangnya belum. Nah, biasanya tahun-tahun kemarin itu kita juga mengadakan kunjungan ke 3 serangkai, tapi karena tahun ini pandemi, maka tidak mengadakan kunjungan ke sana. Oke. Ada lagi yang lain? Indomie produksinya siapa? Dari Sabang sampai Merauke. Indomie itu. Ya, kalau kalian melihat, nah, kalau kalian melihat di dalam kemasan, yang kenal lagu itu berarti orang lawas dari. Oke, kalau kalian melihat kemasan, nah di kemasan Indomie itu ada PT, nah atau CV. Nah, PT itu perusahaan singkatan dari perusahaan terbuka. Nah, PT apa? Indofood. Nah, PT kalau misalkan di buku-buku itu SIDU. Nah, Sinar Dunia. Nah, itu perusahaannya, itu nama perusahaannya itu yang membuat atau memproduksi. Ya. Kalau yang di lembar tugas itu tadi produksi itu kegiatannya ya, terus produsen itu berarti orangnya ya. Siapa yang memerankan itu tadi? Ya, disebutkan namanya. Sebutkan namanya tadi siapa saja yang memerankan menjadi apa. Oke? Bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan-pertanyaannya?
konsumennya siapa? Lah tadi siapa? Kira-kira siapa? Ada 3 orang. Karena waktunya sudah selesai, sudah siang ya. Oke, Bu Risma juga belum sarapan. Sudah pesan tadi? Oke. Kesimpulannya adalah semua kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama produksi. Produksi tadi membuat barang. Bu, kalau membuat barangnya sampai barangnya itu tadi nggak jadi. Misalkan tadi contohnya Bu Risma membeli beras, kemudian digiling menjadi tepung. Terus Bu Ferry membeli tepung buat menggoreng mendoan. Beli tepungnya, itu termasuk produksi atau bukan, Bu? Nah, itu termasuk dalam kegiatan produksi. Karena barangnya belum siap disantap. Terus kemudian yang kedua adalah kegiatan distribusi, menyalurkan. Nah, menyalurkan itu tadi ada Pak Gojek yang mau menyalurkan, ada toko-toko yang menyalurkan, atau orang-orang yang datang, nah itu menyalurkan. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi berupa menggunakan barang, menggunakan atau mengenakan barang, menghabiskan barang. Oke, kesimpulannya adalah kalian membaca buku. Di buku ada 3 kegiatan ekonomi itu dikerjakan di dalam tugas. Nanti kalau ada yang masih bingung, boleh tanya sama orang tua atau kakak kalian. Kalau masih bingung lagi, boleh tanya sama wali kelas di grup maupun di Japri. Oke? Hari ini kita sudah belajar tentang olahraga dan juga tentang kegiatan ekonomi. Jangan malas-malas berolahraga, setiap pagi harus tetap olahraga. Makan makanan yang sehat, sayur dan buah. Oke? Cukup sekian dari Bu Risma. Kira-kira kalau ada kesalahan, itu pasti datangnya dari Bu Risma. Semoga kita semuanya sehat dan kita segera dipertemukan dalam keadaan sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabaruk ke Alfa, mabaruk.